jepret. Nah pas saya lihat foto yang pertama tidak ada apa tuh Pak. Nah foto yang kedua saya geser, itu ada cahaya biru nempel di tembok menuju parkiran atas 2, tapi di luaran biru ini ada cahaya merah. Dan juga ada di perut saya titik warna biru. Hanya titik doang. Saya agak nyerong sini nih depan basement. Saya sama Leni duduk situ. Nah pas saat saya lagi duduk, saya melihat itu kayak ada itu ya kok sosok lagi diubin lantai. Ada kesini Pak, mukanya abu-abu. Ngebelakangin apa menghadap Ke depanin Pak gitu Pak. Dengan posisi kayak terlentang gitu di bawah. Iya. Saya tanya sama Leni, Len lu ngeliat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa telah datang ke podcast kami adalah seorang narasumber yang ingin berbagi kisah atau kejadian mistis yang dia pernah alami. Bagaimana kisahnya? Sebelum itu kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Mbak. Iya selamat. Dengan Mbak siapa nih? Cynthia Pak. Dengan Cynthia. Mbak Cynthia kan banyak pengalaman ya. Mungkin bisa diceritakan di podcast kami, silakan Mbak. Jadi pada tanggal 15 Januari bulan yang lalu tuh terjadinya kebakaran di Plaza Glodok. Jadi kami saya bersama suami pengen datang ke sana, tetapi hujan turun tuh Pak. Jadi akhirnya kita memutuskan tidak ke sana untuk mendatangi. Akhirnya kita berencana di 7 harinya kita baru ke sana. Nah, kita bikin rencana dulu lah Pak, mau ke Plaza Glodok tersebut. Nah, kita rencana pas 7 harinya tiba, saya berangkat dari rumah jam 3 habis asar sama Sogi. Nah, kita jalan-jalan dulu lah ke Kota Tua. Datanglah tepatnya jam 5 nyampe ke Kota Tua. Kita keliling Kota Tua dulu, ngopi sampai jam Isya, jam 8-an kita makan dulu tuh Pak sama suami. Diajak makan lah tuh. Nah, di saat kita makan bareng, suami nanya, si Sogi, kamu bener jadi ke Plaza Glodok? Iya, anak kan aku penasaran ya sama Plaza Glodok tersebut yang kemarin kebakaran di tanggal 15. Ya udah kita habisin dulu makannya. Terus habis itu kita jalan-jalan lagi, kita nongkrong sampai jam 10, sambil ngobrol. Tepatnya kita sambil ngeliat selokan berapa menit. Nah kata suami, lumayan nih nggak terlalu jauh dari Kota Tua ke Plaza Glodok. Ya udah kita memutuskan jalan jam setengah 11 malam. Nah kita jalan, nggak jauh dari berapa kilometer, itu saya mencium aroma kabel terbakar gitu. Terus si Sogi juga menciumnya gitu. Nah sampailah di Plaza Glodok tersebut. Saya nanya sama suami, ini yang Plaza Glodok? Iya, karena masih ada puing-puing bekas kebakaran, pada belum diberesin kan. Nah terus saya muter balik lah tuh sama suami, berhentilah di pinggir jalan dulu. Nah saya mutusin, udahlah pulang aja yuk, karena saya udah merasa takut gitu kan. Nah, kenapa pulang, kan kita udah nyampe di sini gitu kan, sayang-sayang. Ya udah kita melimpir aja dulu ke warung. Nah kita nyebrang kan ke kanan. Kita berhenti motornya situ, kita ngopi lagi lah di warung tersebut. Di luar itu ada penjaga tukang parkir sama orang yang kerja di sana kan. Nah sambil ngopi tiba-tiba ada lah tuh 2 orang cewek dari Jakarta Utara datang juga mengunjungi. Dia ngobrol sama tukang parkir tersebut. Nah, katanya boleh Mbak, boleh masuk ke sana dari pagi sampai sore, banyak banget yang berdatangan gitu kan. Nah, akhirnya saya samperin lah tuh 2 perempuan itu. Mbak maaf, Mbak juga mau melihat ke dalam ya? Iya Mbak. Yaudah sekalian sama saya. Ya udah Mbak, bareng-bareng aja kata bapaknya. Nah akhirnya saya manggil Sogi kan.
yaudah yuk, yang kita masuk dalam bareng-bareng nih, ada 2 perempuan dari daerah Jakarta Utara. Ya udah akhirnya kita masuk. Pas sudah pertengahan jalan, adalah penjaga negor kita yang khusus menjaga gedung kosong tersebut kan. Nyapa kita, Mbak, Mas mau kemana nih? Udah pada dari mana aja kan? Nah yang 2 perempuan itu bilang, saya sama teman saya dari Jakarta Utara, kalau saya dari Jakarta Timur. Terus saya mau kesini mau melihat situasi keadaan yang kemarin bekas kebakaran ya Pak. Terus kalian mendoakan kan, tepatnya 7 harinya para korban. Nah ya udah boleh Mbak, Mas, asal jangan memfoto apa video itu karena privasi. Dan juga jangan melewati garis police lane yang ada di sana karena takut gedung masih pada rapuh atau ketiban. Oke Pak, kita ikutin lah tuh ya. Kita ikutin perintah penjaganya. Lalu udah kita jalan melimpir ke kiri, melewati Bank Danamon. Tepat ya di Bank Danamon itu pas banget garis police lane. Banyak banget puing-puing yang masih berantakan di situ, belum dibereskan. Lalu kita melewati lagi petugas damkar sama polisi ada di situ di tenda. Nah akhirnya yang dari Jakarta Utara bilang, misi Pak, saya cuma mau lihat. Oh iya nih silakan. Itu posisi kadang masih agak gerimis dikit-dikit ya Pak. Akhirnya saya sama Sogi jalan duluan lah tuh ke depan. Nah baru mereka berdua nyusul. Nah tepatnya saya sampai di lorong basement plaza tersebut. Itu saya sudah mencium bau daging membusuk. Padahal itu udah seminggu. Udah 7 hari ya. 7 hari. Iya. Masih mencium bau daging membusuk. Bahkan ada bau bunga mawar sekelebat. Gitu. Nah, akhirnya 2 perempuan ini juga menciumnya juga seperti saya. Gitu. Nah, akhirnya saya berkenalan sama mereka berdua. Nah, akhirnya yang Dakut ini namanya April sama Leni. Nah, kita lihat-lihat situasi gedung. Udah, saya foto-foto lah tuh ya, diam-diam. Nah, si April jagain mantau lah gitu, mantau kita berdua. Gitu. Dia ke depan lagi, saya ke belakang. Saya sama suami moto-moto sama video. Nah, setelah itu barulah kita bergabung lagi tuh sama April sama Leni. Nah, pas itu April sama Leni ke jalan dulu ke dalam tuh Pak, depan persis mau ke arah parkiran lantai 5 sama 9. Nah pas itu saya berdua lagi berdiri di lorong luar basement, melihat di atas seperti ya ada tubuh, percikan api di tangannya. Jelas banget itu, saya sama suami melihatnya situ. Nah setelah itu habis itu si April manggil kami berdua, Bang, Mbak sini dah. Udah kita samperin kan. Kenapa di sini lebih awaknya lebih gimana gitu kan, kata si April. Ya pas kita nyampe emang bener-bener kita merasakan merinding. Terus bau aroma daging membusuknya juga terasa. Dan melihat situasi dalam parkiran tersebut seperti ada orang berdiri di situ, saya melihat dengan muka abu-abuan gitu kan. Ya, akhirnya kita suruh kita berdoa gitu kan. Saya minta udah kita mendoakan dulu para korban di sini kan. Tepatnya 7 harinya kan mereka. Ya udah kita berdoa tuh berempat. Masih aja tuh Pak swing, bau-bau aromanya itu masih mendekati kita. Masih kental banget ya, bau. Iya, bau itu masih. Terus ada suara jeritan, teriakan minta tolong gitu nggak begitu saat kita membaca doa. Akhirnya itu yang didengar Mbak apa 4-4-nya tuh semua? Semuanya hampir. Dan April juga mendengarnya itu. Nah akhirnya udah kita setelah doa kita bagi 2 lah. Suami sama April duduk di depan lorong parkiran sana. Saya agak nyerong sini nih depan basement. Saya sama Leni duduk situ. Nah pas saya lagi duduk, saya melihat itu kayak ada itu ya kok sosok lagi di ubin lantai, ngadep sini Pak, mukanya abu-abu. Ngebelakangin apa ngedepanin Pak gitu Pak. Dengan posisi kayak terlentang gitu di bawah. Saya tanya sama Leni, Len, lu ngeliat Pak tuh?
Sedangkan Leni cuman merasakan aja. Iya. Nah, apa sih Kak jangan nakut-nakutin dan gini-gini. Iya. Enggak, beneran sumpah demi Allah saya ngelihat itu di bawah lantai. Ngadep ke depan tapi begini posisinya kayak seperti tiduran. Cuma kakinya nggak kelihatan itu kan. Dan mukanya pun abu-abu kayak udah kecampur sama abu itu kan kebakaran. Nah pas itu setelah itu baru saya lihat ke atas gedung ada yang lambain tangan tuh Pak. Di lantai berapa tuh kelihatan? Lantai 9 tuh. Kan yang kebakaran lantai 7, 8, 9. Nah, saya lihat di lantai 9 tuh Pak. Ada yang lambain tangan. Saya bilang astagfirullahaladzim. Kenapa Kak? Kata si Leni itu kan. Kayak itu gue lihat di atas ada yang lambain tangan kan. Oh yang bener Kak gitu kan. Akhirnya dia agak minggir lah dulu kan. Gak mau mendekati saya gitu. Yang setelah itu udah kan fotoin gua gitu kan. Ya udah pakai HP Helen itu difoto. Nah saya berdiri di depan lorong basement itu di area luarnya ya Pak ya. Saya foto jepret. Nah yang kedua agak nyerong mau ke arah pintu parkiran ke atas lorong parkiran jepret. Nah pas saya lihat foto yang pertama tidak ada apa-apa tuh Pak. Nah foto yang kedua saya geser itu ada cahaya biru nempel di tembok menuju parkiran atas 2, tapi di luaran biru ini ada cahaya merah. Dan juga ada di perut saya titik warna biru. Hanya titik doang? Iya hanya titik doang, ada 3 titik jadinya. Yang foto pertama pun nggak ada cahaya titiknya di perut saya. Nah saya tanya sama Leni, ini HP lu error ya? Kok ada cahaya biru sih Len? Ya enggak Kak, coba aja lu lihat yang itu foto pertama. Iya foto pertama enggak ada, tapi kok yang kedua begini? Ya gue nggak tahu Kak. Ini sama persis yang gue lihat yang tadi sama si Sogi suami saya gitu, seperti gitu cahaya biru gitu. Ya udah akhirnya saya coba kirim ke HP gitu kan, ke HP saya gitu. Ya udah akhirnya dikirim, terus saya kirim lagi ke suami saya. Cuma suami saya belum buka WA kan, masih ngobrol masih April. Nah setelah itu barulah kita berempat itu lagi ngumpul. Terus kita bikin video lah gitu kan. Dia ngeliat sebelah sana. Nah ketika saat bikin video kan ada orang penjaga warawiri ya. Kita berhentiin dulu gitu kan. Kita ngobrol. Nah setelah itu kita merencanakan pindah tempat tuh Pak. Dulu kita pindah tempat yuk. Ya udah pas kita pindah tempat ngelewatin lah tuh penjaga damkar sama polisi. Nah si April ngobrol lah tuh, misi Pak, kita udah ngeliat-ngeliat di dalam dan sudah mendoakan juga gitu kan. Udah dia tuh lama tuh di situ. Nah jadi saya April sama Sogi suami saya jalan duluan melewati Bank Danamon. Nah pas itu ada tuh di samping Bank Danamon ada lorong. Nah suami saya belok lah ke lorong tersebut. Nah saya sama Leni jalan lagi. Pas udah gitu, pas hampir mau ke penjaga lagi yang pertama, terus saya balik lagi itu, Len tunggu Len, gue nyamperin suami gue dulu kan, itu posisi saya jalan. Nah saya untuk menjaga suami agar penjaga itu nggak melihat menyorok banget gitu kan. Akhirnya pas saya lihat suami saya lagi memvideokan sebuah lorong itu di samping Bank Danamon. Lagi nyorotin video ke arah depan kayak arah basement gitu kan Pak. Nah saya nutupin dia dari penjaga tersebut kan. Saya berdiri aja diem. Terus nggak lama si April datang lah jalan dengan santainya. Terus dia kodein ke suami, bang udah bang gitu kan. Saya juga nggak tahu kalau penjaga itu udah mendekati kita. Nah, akhirnya di stop lah. Nah pas udah selesai di stop, April udah lewat lah depan kita. Langsung penjaga itu nanya, gimana Mbak Mas tadi di dalam. Nah akhirnya kita diajak ke sana lah ngobrol-ngobrol sini dah Mbak Mas, kita ngobrol dulu gitu. Nah dibagi 2 lah tuh Pak, saya sama suami, April sama si Leni. Dia agak maju ke depan tuh. Saya tanya, mohon maaf Pak, teman saya yang 2 kemana? Oh ada aman kok di depan sama teman kita. Ya udah Mbak sini aja sama Masnya. Nah akhirnya kita ditanya lah gitu kan. Tadi ada apa aja Mbak Mas di sana pas Mbak Mas ngeliat gitu kan. Iya Mas, saya mencium bau daging membusuk gitu, sama aroma bunga mawar gitu. Oh jelas karena kan
banyak korban yang belum ditemukan. Oh. Padahal udah 1 minggu itu masih banyak korban yang belum ditemukan. Iya. Kan kalau diberitakan 14 korban ya, tapi kayaknya lebih dari itu dah. Nah, bahkan saya juga merasakannya, kata penjaganya. Jujur aja ya Mbak Mas, sebelum kejadian kebakaran, saya lagi mantau malam-malam tuh. Pas sudah di depan kasir tersebut, ada suara tangisan. Saya merinding. Akhirnya saya berdua sama teman saya ngibrit. Tuh suara nangis apa? Itu pas saya cari nggak ada. Terus akhirnya kita berdua lari lah tuh ke bawah Bang Mas. Dia cerita. Nah setelah itu temennya cerita lagi. Nah pas setelah kebakaran nih, saya lagi makan, ada bunyi teng teng teng, sama ada yang jatuh beletuk dari arah dalam. Akhirnya yang temannya pada mencar kan, mantau. Nah akhirnya ada temannya dari luar, dipanggil lah tuh sama dia, bro temenin yuk, di dalam ada suara tuh. Akhirnya ditemenin lah tuh, dicek nyari sumber tersebut, nggak nemu-nemu. Akhirnya dia merinding, masih ada bunyi bluk nenteng gitu, langsung kabur lu berdua Pak. Takut sih ya? Saking ketakutan tuh, saya merinding banget itu, saya jaga di sini bener-bener gitu kan. Saya takut Mas, Mbak ini beneran saya cerita mah gitu kan. Nah, terus katanya ya kira para penjaga nanya lah sama suami, saya rasa Mas ini bisa gitu kan. Coba para korban yang udah ditemuin di mana aja gitu kan. Akhirnya suami diem, dia bilang di lantai tengah ada 4 dan samping kanan ada 2. Nah pas mau disebutin lagi, 1 lagi di stop sama penjaganya. Nah oke Bang, istimen Abang benar, karena banyak sekali yang datang ke sini. Saya tanyakan seperti itu, padahal nggak ada yang tepat. Jadi saya usir aja pulang. Itu buat apa coba mereka salah dilamain di sini kan, buat ngobrol, mendingan saya usir aja pulang. Akhirnya pas setelah itu ada atasan penjaganya suruh ambilin minum lah buat kita berdua. Nah pas lagi temennya ngambil minum, saya tanya teman saya mana yang tadi Jakarta Utara. Oh udah pulang dia, katanya buru-buru besok mau kerja katanya. Ya udah, akhirnya dikasihlah minum kita berdua, masih segel. Udah sini duduk dulu Mbak Mas. Iya benar Mas, yang Mas sebutin itu sudah ditemukan para korban di lantai tengah 4 korban, yang sebelah kanan 2, benar. Nah terus suami menginformasikan kepada para penjaga di antara lorong 7 atau 8 masih ada korban 2. Nah, di mana Mas? Yang dikasih tahu lah kan lorong 7, antara lorong 7 atau 8 masih ada korban 2 gitu. Oh masih ada? Iya kata suami menginformasikan ke para penjaganya tersebut. Nah, terus saya ditanya, Mbak ini kan ada pohon beringin ya, kira-kira ada nggak? Yang satu nih penjaga nanya, aman kan Mbak? Aman Pak, aman. Oh iya, saya juga merasa gitu, aman. Kali takutnya ada gitu kan nanti. Nggak Pak, aman. Akhirnya oke Pak, akhirnya kita lama banget ngobrol sama para penjaga tersebut sampai jam 2-an lah. Akhirnya suami minta pulang, nah tuh izin pulang. Oh ya Pak, mohon maaf Pak, udah larut pagi nih jam 2, kita waktunya pulang nih. Oh ya terima kasih banyak kata atasannya, udah mau memberi informasi kalau masih ada korban di antara lorong 7 sama 8 gitu kan. Siapa tahu besok bener ketemu gitu kan. Ya udah, akhirnya udah hati-hati aja gitu kan. Ya pas lagi seperti itu saya mendengar suara ketawa. Hihihi. Bergema. Cuma doang tuh? Iya, itu saat suami sama para penjaga lagi pamitan. Saya lagi diam, itu kayak suara ketawa. Terus saya tanya suami, "Bi, kamu dengar nggak?" "Enggak." Ya udah, akhirnya kita keluar lah tuh dari para penjaga. Pas pertengahan jalan ada lagi suara ketawa. Hihihi. Baru tuh dengar suami. Ya itu dengar mungkin para korban kali kan yang di sana gitu. Tapi kok suara ketawa baru
itu denger banget itu kan. Udah akhirnya kita nyampe lah di parkiran motor. Nah kata yang tukang parkir ini, udah selesai mbak, mas udah. Nah, udah kita pulang, pas belum berapa kilometer dari tempat tersebut masih mencium bau daging membusuk mengikuti kita gitu pak. Akhirnya saya suruh kebut udah. Nah setelah udah berjarak jauh dari mall tersebut, kita melewati jalan yang dimana jalannya itu dibenerin nih pak. Di sebelah kanan tengah-tengah kayak lagi ada bangunan itu. Mendengar suara cerita minta tolong. Itu padahal udah keluar dari jalur itu ya? Iya udah. Posisi jalanan itu cuma ada mobil satu, motor satu gitu. Karena kan udah pagi jam 2-an gitu. Ada cerita minta tolong jalanan yang lagi benerin tuh. Terus dikebut lah sama suami. Nah yang kedua juga sama, lagi bangun tengah-tengah ada suara anak kecil teriak suami juga mendengarnya. Lalu dikebut lagi, nyampe lah akhirnya di rumah jam 3. Nah sampai saya buka pintu rumah itu mencium arom bau kabel kebakar. Coba saya sampai berdebat tuh sama suami. Kamu gak matiin saklar ya? Apa nyambut-nyambutin kabel tuh? Udah, kok ini bau sih kayak bau kabel gitu kan. Udah, coba saya masuk, saya nyalain lampu. Bener udah tuh pak, tapi aneh kenapa bau kabel kebakar gitu. Seperti nyium bau yang di glodok itu. Iya, bener, seperti nyium yang tempat kejadian tadi. Akhirnya udahlah saya beres-beres, bersih-bersih. Suami juga bersih-bersih. Esokan paginya, nih pak, saya bangun terasa berat di pundak. Pas saya bilang, kamu kenapa sih? Kata suami, ini kayak berat banget pundak. Ya udah sana mandi dulu lah, gitu kan. Ya udah saya tinggal mandi tuh. Pas setelah saya mandi, suami kan mainan HP mulu gitu ya pak. Saya bilang, kamu mainan HP mulu sih, tuh lagi pegel banget di pundak gitu kan. Sini katanya, dicoba dilihat sama suami, disembuhin ya, udah berat lagi nggak? Udah enggak sih katanya. Terus kamu ngapain ngeliat HP? Ini ngeliat foto-foto kita ada gitu kan, yang di gelodokkan kemarin. Nah dia nanya ini kenapa ini aku ada titik birunya di perut. Aku nggak tahu itu. Itu kan yang kita lihat tadi kemarin yang di lantai atas yang kayak percikan api warna biru. Apa tuh kata suami yang apa? Ada cahaya sinar? Ya itu mungkin para korban menyerupai itu percikan biru, itu api biru. Nah terus yang kedua video, dia lagi dengerin videonya dia yang rekam di lorong samping bangunan Amon. Itu terdengar suara orang lari memakai sepatu high heels. Barusan ada yang teriak ya? Padahal keadaan sunyi, sepi, para penjaga agak jauhan, lagi diem, ngopi, ngerokok, dan tidak ada yang sama sekali berlari. Dan kita tidak ada yang memakai sepatu heel, pada memakai sepatu teplek, sepatu gunung. Itu biasa. jelas banget ya, terdengar. Jelas banget itu. Sampai padahal nggak ada orang lari-lari ya. Iya, benar pak. Padahal nggak ada orang lari, sunyi keadaannya. Nah kita kirim lah tuh video yang suami itu ke April sama Leni, dia saksinya. Oh iya mbak, ini kok jelas banget ya suara high heels berlari gitu. Iya padahal kan keadaannya sunyi, sepi, nggak ada yang berlari gitu, pada diem di situ kan. Nah terus pas setelah itu kita melihat berita lah tuh, telah ditemukan 2 korban yang di suami konfirmasikan bener-bener di situ, Mbak. Berarti mungkin para penjaga
semalam dijaga, memberitahu kepada petugas damkar bahwa masih ada korban di antara lorong 7 sama 8. Akhirnya ditemukan tuh Pak, besokan harinya. Bener tuh ya? Bener ditemukan. Jadi insting suami menolong damkar lah. Iya. Mencari evakuasi para korban yang belum ditemukan. Akhirnya ketemulah 2 kan. Nah setelah itu kita itu ya, itu keadaannya masih di rumah masih kayak bau daging membusuk juga gitu Pak, masih ada di situ. Lalu malamnya suami dimimpiin tuh Pak, dimimpiin sosok Pak. Dia mukanya sih hampir disempurnakan, cuman bilang terima kasih gitu. Tapi begitu kan, dia didatengin tuh para korban di sana, bilang terima kasih udah nolong gitu, udah mendoakan mungkin gitu di sana. Nah akhirnya dia ceritaan, ini aku dimimpi nih sama salah satu memakai baju merah dan bilang terima kasih sudah mendoakan. Cuman mukanya hampir seperti kayak disempurnakan itu kan. Lalu malam berikutnya saya tidur, entah bisa samaan sama suami ya, flashback plaza glodok tersebut itu ada di dalam di sana tuh kelihatan asap tebal banget tuh Pak, asap tebal dan langsung tiba-tiba ada kobaran api membesar. Itu sama pas saya bangun, saya cerita sama suami juga sama begitu, mimpi seperti itu. Jadi bisa samaan ya udah akhirnya kita datengin lah pas hari berikutnya, pas tanggal berapa gitu kita datang lagi tuh Pak ke Plaza Glodok. Saking video kita viral, kita tuh udah ditutup rapet tuh, diketatin tuh, nggak boleh masuk lagi karena saking berita itu kemana-mana. Jadi kita lihat dari arah seberangnya samping, ya kan seberang kali. Dia pakai Ghost to B, dan hanya ada berapa lagi, masih ada sisa 5 katanya. Lalu pas di itu kan di arah ke atasin kayak ada cahaya merah lewat, kayak mana kobaran api gitu lewat. Nah akhirnya ya udahlah kita nggak berlama di situ karena takut dilihatin para penjaganya kan. Nah, kita memutuskan pulangan. Nah pas pulang kita ngecek lah video yang kita buat tadi, benar ada cahaya merah tuh Pak di gedung tersebut. Iya seperti api lewat. Dan kita nyorotin video ke arah gedung yang kebakar itu, ada lewat api nyala. Nah akhirnya ini apa nih ya, nggak tahu, ada lewat tuh api itu kan. Akhirnya kita posting lah ke medsos, viral lagi tuh Pak video tersebut warna merah. Nah kita juga sekalian mendoakan lagi kan ke sana, walaupun kita nggak bisa lewat, nggak bisa masuk lagi. Akhirnya udahlah sampai situ udah nggak terjadi apa-apa di rumah tuh Pak. Pas kedua kali datang ke sana udah nggak ada apa-apa di rumah. Iya. Cuman tadi agak penasaran nih, balik lagi ke belakang nih. Begitu tadi kan mau arah pulang ya, di pembangunan itu kan di pinggir jalan itu ya. Iya yang kan dengar ada suara minta tolong, atau tadi ada apa? Kecil. Ada orang menangis, ada anak kecil. Itu sempat berhenti nggak gitu? Awalnya mah bawa motor pelan-pelan dulu tuh Pak. Pas udah nyampe situ baru jelas banget soft. Tolong sebelah kanan. Aku suruh kebutin gas motornya cepetan karena sepi jalanan tuh Pak. Takut ada begal apa gitu kan. Udah cepetan gas. Ya udah ngebut lah tuh. Terus pas ke daerah keduanya suara jeritan anak kecil. Gitu. Sama gitu. Kan biasanya kalau bangunan itu kayak ada tumbal dari proyek apa gimana kita nggak tahu gitu. Kita bisa mendengarnya itu. Tapi nggak penasaran, nggak berhenti dulu apa? Enggak, udah saking takutnya, badan saya udah berat dari sana. Udah saya mutusin udah kebut aja. Udah pagi juga kan, jam 2 nanggung gitu. Ya udah kita pulang cepetan ngibrit. Ya udah, akhirnya digas lah tuh motor sama suami. Jadi pulang itu tato pagi aja ya jam 3 gitu. Iya, saking enaknya ngobrol sama penjaganya. Penjaga sana. Ya cukup menarik deh Mbak. Iya. Ya. Jadi
buat pengalaman juga ya pemirsa. Mungkin pemirsa juga ada pengalaman, silakan hubungi ke YouTube podcast kami. Ingat, jangan lupa selalu like, share, dan komennya serta subscribe di YouTube podcast kami. Mudah-mudahan jadi ladang ibadah buat Anda. Saya, Mang Agus, pesertaku, dan narasumber menyampaikan banyak terima kasih. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Saya Mang Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya.